Selamat pagi Sobat Catur semuanya. Kali ini saya akan menampilkan satu pertandingan catur kelas dunia yang cukup menarik antara juara dunia Magnus Carlsen melawan pecatur dari Amerika Serikat Conrad Houdt. Pertandingan ini berlangsung tahun lalu ya, tepatnya 29 Desember 2023 di kota Samarkand, Uzbekistan. Dalam kejuaraan dunia catur blitz nomor 32 atau 3 menit dengan bonus waktu 2 detik per langkahnya. Selamat menyaksikan. Carlsen memegang buah putih dan Houdt hitam. Ya, putih mulai dengan E4 pembukaan bidak menteri mengarah pada permainan gambit. Hitam makan pion C4 ya. Permainan gambit diterima. Ya, langkah textbook dari putih dengan pion E3. Oh, ini langkah kejutan dari putih ya, dengan langsung mengajak pertukaran pion ke A4. Biasanya lazimnya textbooknya kuda ke F3 ya, atau gajah ke E2 untuk mempersiapkan rokade, dan di sini putih membuang tempo ya untuk terlambat rokade karena tadi memilih langkah pionnya ke A4. Dan posisi sekarang adalah terkena pin ya, gajah terangnya dengan gajah terang hitam. Dan ketika ini terjadi benturan gajah, putih kehilangan kesempatan untuk rokade ya. Baran cukup tajam dari hitam ya, dengan dua pionnya lajur B dan C. Ya, kuda D2 dan hitam mengusir kuda ya. Langkahnya kuat, pertukaran pion, dan di sini posisinya sangat terbuka, di mana gajah putih terancam dihantam oleh gajah hitam ya. Dan jika terjadi pertukaran gajah, ini saat yang merugikan bagi putih ya. Ya, terjadi pertukaran gajah dan putih kehilangan kesempatan untuk rokade ya. Tawarkan pertukaran kuda hitam dan putih menerima pertukaran. Oh, satu langkah aneh juga dari hitam ya. Dia lebih memilih makan dengan pion, tidak dengan menteri. Rupanya menteri mungkin bersiap untuk melindungi pionnya. Maaf, tadi hitam memilih untuk melindungi pionnya ya, sehingga dia memilih makan dengan pion tadi kuda. Dan di sini juga sama-sama membuat langkah yang di luar textbook juga ya. Dengan makan kuda dengan pion tadi, maka hitam membuka lajur G tanpa ada pion, sehingga sangat riskan untuk rokade. Nah, di sini keduanya dalam posisi yang mungkin tidak akan melakukan rokade karena sangat terbuka posisinya ya. Urusan putih majukan pionnya ke G3 untuk persiapan mengamankan rajanya ke G2, sekaligus memberikan ruang terbuka bagi bentengnya yang di H1 untuk nanti bergerak ke C1 ya. Tawarkan bentukan menteri dan putih menolak. Tawarkan bentukan menteri lagi ya dari hitam, dan putih terpaksa harus makan dengan menteri ya, karena kalau tidak kudanya terancam melayang. Ya, pertukaran menteri. Di sini unggul tipis hitam ya, unggul satu pion dengan posisi pion cukup berbahaya ya. Posisi pion bebas di lajur C, dan putih harus secepatnya mengantisipasi ini untuk agar tidak promosi. Tawarkan pertukaran gajah tadi, hitam menolak. Iya, usah. Kita majukan kuda ke E2, persiapan nanti bentengnya ya, yang di A1 untuk pindah ke C1 untuk memburu pion yang cukup berbahaya, pion hitam di C3 ini ya. Pion benteng ke C1. Kita melindungi pionnya dengan gajah ke G4, ke B4, maaf. Kuda ke D4 ya, untuk persiapan nanti ke B5 untuk memperkuat serangan terhadap pion hitam yang di C3, karena pion ini cukup berbahaya ya, dan Magnus mungkin sudah merencanakan
akan mengeliminasi pion ini dengan langkah taktis, yaitu kuda nanti ke B5. Ya, kuda ke B5 mengancam pion yang di C3. Oh, kita majukan pionnya ke C2 ya, menghindari dari perebut oleh kuda. Dan ini pionnya terancam ya, pion hitam yang di F6, dan putih makan pion F6 gratis ya. Hitam sengaja mengorbankan pionnya karena dia mungkin berencana lebih memilih memperkuat memparalel benteng ke C8 ya. Para benteng untuk melindungi pionnya yang di C2. Ancam benteng dan kuda. Kembali lagi. Akan terjadi langkah bolak-balik mungkin ya, karena kalau kembali putih melakukan ancaman kudanya ke B7, dia harus membuat langkah lain mungkin ya, putih. Bisa kuda ke D4 atau gajah ke D4 ya mungkin. Ya, gajah ke D4 tadi. Urusan putih gajahnya ke A5, satu langkah yang lemah ya. Ini menurut analisa Stockfish satu langkah yang sangat lemah, karena nanti langkah berikutnya ketika kuda bermanuver ke D4, selanjutnya ke B3, mengancam gajah. Posisi gajahnya akan sangat lemah. Sini posisi Charleston agak sedikit tertinggal waktu ya. Namun ini hal yang biasa karena catur ada bonus waktu 2 detik per langkahnya. Dan di sini Charleston itu perhitungan waktunya biasa cukup sangat matang untuk melangkah cepat di R2D. Posisi masih kuat hitam ya. Pionnya yang di C2 masih cukup aman. Oh, langkah yang lemah juga ya. Berikutnya nanti akan terkena pin, terkena garpu ya. Dan di sini salah satu harus melayang ya, benteng atau gajah, karena terkena garpu oleh kuda. Lagi-lagi langkah blunder ya dari hitam tadi ya, dengan majukan bentengnya ke C5. Dan terjadi pertukaran antara kuda dengan benteng ini ya. Nah, di sini hitam jadi kalah kualitas. Ya, skak oleh putih. Oh, putih mengorbankan bentengnya ya, mengorbankan kualitas juga. Namun di sini dapat keunggulan pion ya. Dan posisi sekarang unggul 2 pion putih. Dengan pion bebas yang di lajur A, yang susah dibunuh untuk promosi. Kembali putih mungkin akan mendorong pionnya ya. Cukup aman untuk promosi ini ya. Dorong pion terus untuk promosi. Dan ini posisi pion promosi terbendung lagi ya di lajur A. Dan akhirnya Hot menyerah ya, karena promosi pion menjadi menteri ke A8 terbendung lagi. Demikian sobat semuanya, satu pertandingan cukup menarik ya. Dan sebenarnya tadi cukup berimbang ya. Namun di permainan akhir hitam berbuat kesalahan tadi, sehingga ada kehilangan benteng dan pionnya. Dan disinilah kehebatan Magnus Carlsen yang memang sangat hebat dalam permainan akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.